Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimariati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari kampus Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada pagi hari ini saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi sistem komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ya, alhamdulillah. Hari ini ada yang masuk anak-anak? Ada. Siapa? Eca. Ya. Kemana? Sakit. Eca juga sakit. Ya. Kita doakan semoga Eca dan satunya lagi tadi siapa? Retno. Semoga lekas sembuh, bisa kembali sekolah seperti kita pada pagi hari ini. Ya. Amin. Ya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang sistem komputer. Ya, sebelumnya Putri akan menjelaskan model pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni TPS, yang think, pair, share. Jadi nanti kalian pertama berpikir sendiri dahulu, kemudian berpasangan, selanjutnya berkelompok dengan teman-temannya, satu kelompok 6 anak, kemudian nanti setelah berkelompok mengerjakan LKPD, kemudian nanti presentasi gitu. Materi sistem komputer yang akan kita pelajari dengan model pembelajaran think, pair, share merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar berpikir mandiri, dilanjutkan dengan berpasangan dan berbagi bersama pasangan yang lain, membentuk kelompok, kemudian membagikan hasil diskusinya gitu. Ya, paham ya? Selanjutnya untuk capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputer serta menjelaskan proses dan penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data dalam memori komputer. Ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita ya anak-anak ya, setelah mempelajari bab ini kalian akan mampu menjelaskan komponen sistem komputer yakni perangkat keras hardware, perangkat lunak software, interaksi dengan perangkat, permasalahan dan spesifikasi perangkat keras yang tepat dalam pemilihan spesifikasi komputer. Kemudian untuk persepsi ya anak-anak ya, apa sajakah benda yang elektronik di sekitar kalian? Untuk gambar ini mungkin ada yang bisa menjawab. Apa? Handphone. Ada lagi? Laptop. Ada lagi? Keyboard. Ya, keyboard. Ada lagi? Kamera gitu ya. Jadi banyak sekali benda elektronik di sekitar kalian, yang mana kalian tumbuh di era digital, yang mana kalian lahir sudah banyak teknologi canggih yang sudah ada di sekitar kalian ya. Kemudian apa yang kalian rasakan jika komputer atau HP kalian rusak? Kalian tidak bisa untuk main game atau lihat Instagram, lihat TikTok, dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan kalian misalkan komputer atau perangkat kalian itu rusak? Sedih. Sampai bisa sedih ya, karena tidak bisa lepasnya kita dengan teknologi ya di era sekarang.
Bahkan untuk mengerjakan tugas, untuk mencari informasi kita juga menggunakan teknologi. Nah, ini kesempatan kalian, kalian masih muda, kalian belajar teknologi untuk mengetahui seluk-beluk secara detail teknologi itu seperti bagaimana. Yang mana nantinya menjadi bekal kalian ketika kalian ingin berkarir, nantinya ingin menjadi programmer, menjadi video editor, menjadi guru seperti saya begitu. Jadi ini merupakan awal mula pengetahuan tentang teknologi itu sendiri. Kita belajar tentang sistem komputer, yang mana bagaimana sih sistem komputer itu berjalan sehingga bisa kita gunakan untuk membantu kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Sampai di sini paham? Ya, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari persepsi tentang komputer yang mana sangat kita butuhkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, apakah kalian tidak ingin tahu penyusun dari komputer itu apa saja? Kalian ingin tahu tidak? Ingin. Ya, ingin tahu banget atau banget? Ya, baik, kita akan belajar tentang komponen penyusun dari komputer sehingga menjadi sistem komputer yang kita sudah gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya Putri akan mengeplay video tentang perakitan komputer ya anak-anak. Nah, ini anak-anak video bagaimana memasang perangkat komputer. Kita simak bersama-sama ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya guys. Ini tempatnya agak darurat ya guys. Kita bikin seadanya. Oke, di sini saya pasangin dulu monitornya ya guys. Monitornya hanya perlu menggunakan kabel VGA dan juga kabel powernya. Ya, ini kabel powernya. Kabel power. Di sini ada monitor, PC-nya, keyboard dan juga mouse ya. Langsung saja kita praktekkan. Di sini menggunakan kabel VGA, kalian bisa kencangin nantinya menggunakan obeng seperti ini. Nah, seperti itu guys. Langsung saja kita coba. Ini sebagai contoh. Fungsinya apa VGA? Ini sebagai contoh ya. Nanti dilihat dulu aja. Langsung saja kita coba. Pastikan lubang dari VGA yang warna biru ini ya guys. Nah, lubang untuk memasukkan kabel monitor dan ini isinya. Langsung saja ya guys, kita colokin ke listriknya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wawasan kalian jauh. Ya, demikianlah contoh video pemasangan komputer beserta bagaimana menyalakan komputer hingga muncul sistem operasi Windows, hingga muncul juga aplikasi yang kita gunakan. Contohnya tadi YouTube gitu ya. Sampai di sini ada gambaran ya. Anak-anak, untuk sistem komputer yang baik dan berjalan seperti yang kalian sudah gunakan itu membutuhkan 3 komponen penting anak-anak ya. Yang pertama yaitu perangkat keras atau apa? Disebut apa? Hardware. Jadi hardware itu apa? Bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh gitu ya. Secara fisik kalian bisa menyentuh dan melihatnya gitu. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau disebut apa? Software. Ya, software yaitu program dan instruksi yang mengatur kerja perangkat keras. Software itu tidak bisa kita pegang tapi bisa kita operasikan gitu ya. Kemudian brainware. Brainware itu apa? Manusia yang mengoperasikan dan mengelola komputer. Kira-kira ada yang bisa nyebutkan tidak? Untuk brainware itu contohnya pekerjaan apa saja? Ya, editor. Ada lagi? Apa? Desainer ya. Apalagi mungkin ada yang bisa menyebutkan? Animator ya. Bagus sekali ya jawaban dari anak-anak. Kita tepuk tangan dulu.
Jadi jenis perangkat keras komputer menjadikan sebuah sistem komputer yang baik itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya, yaitu input, proses, output. Itu tadi data diolah dalam prosesnya itu menghasilkan output yang berupa informasi itu ya. Jadi untuk menginputkan data kalian butuh yang namanya perangkat input. Apa saja sih perangkat input itu? Ya, perangkat input ada apa saja? Keyboard, mouse, scanner. Kalian sudah pernah menyekan dokumen, misalkan seperti ijazah, kemudian KK, KTP, ya alatnya ini scanner. Jadi mengubah data kalian yang berupa hard copy menjadi soft file gitu ya. Perangkat proses, jadi data yang sudah diinputkan tadi diproses. Nah, perangkatnya apa saja anak-anak? Ini yang pertama ada CPU, ini kemudian RAM, GPU dan sound card. Sound card fungsinya untuk mengolah data digital menjadi sinyal audio yang dapat dikeluarkan melalui speaker, gitu ya. Alatnya seperti itu. Kemudian perangkat output. Jadi setelah di input, diproses, kemudian keluarlah ya berupa informasi tadi menggunakan perangkat output. Komponen perangkat output apa saja anak-anak? Monitor, handphone, ya, printer, speaker, dan proyektor. Ya. Kemudian proyektor yang kita pakai sekarang fungsinya untuk menampilkan hasil pengolahan data komputer berupa gambar, teks atau video ke permukaan layar atau dinding dengan ukuran yang lebih besar dengan cara menerima sinyal visual dari komputer lalu memproyeksikannya melalui lensa cahaya. Kemudian untuk menyimpan dari data yang sudah diolah bisa disimpan, kita bisa akses sewaktu-waktu. Kita butuh yang namanya penyimpanan. Adakah yang sudah pernah menyimpan data di CDF? Belum. Ada. Biasanya apa Mbak yang biasa disimpan di CDF? Lagu. Ada lagi? Film gitu ya, foto. Kalau foto di studio biasanya dapat CD. Kemudian disket ini sudah tidak digunakan karena sudah tidak fleksibel lagi gitu ya, ukurannya sangat kecil dan gampang rusak ya, sehingga tidak diproduksi lagi. Ya anak-anak, selanjutnya perangkat lunak software. Nah, perangkat lunak software itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya, sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. Nah, untuk pemrograman, barangkali kalian nanti mau menjadi seorang programmer, kalian harus mempelajari aplikasi yaitu untuk pemrograman seperti Python, Java, C++, PHP, dan JavaScript. Ya anak-anak, kita sampai kepada berkelompok ya ini. Tadi kan ting, sekarang pair, yang mana kalian nanti mengerjakan latihan soal yang ada di LKPD. Buatlah kelompok yang sudah Putri informasikan kemarin ya. Satu kelompok terdiri atas 6 anak, sehingga terbentuk 6 kelompok gitu ya. Dari sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita mulai dari sekarang ya anak-anak. Ya. Baik anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok ya menjadi 6 kelompok. Sebelumnya Putri tes dulu ya semangatnya dengan ice breaking tepuk fokus. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk semangat, semangat, Terima kasih atas semangatnya. Kita lanjut untuk LKPD akan Putri bagikan. Masing-masing kelompok akan Putri bagikan kertas manila yang fungsinya untuk menempel tugas LKPD kalian. Nanti kalian hias semenarik mungkin untuk kalian presentasikan juga. Juga dipelajari bagian-bagian masing-masing anggotanya, bagian buka presentasi, bagian menjelaskan, bagian menjawab pertanyaan, bagian menutup, begitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik. Untuk manilanya.
Baik anak-anak, untuk LKPD sudah Putri bagikan dan berupa materi ajar juga sudah Putri bagikan beserta manila untuk menempel. Kalian bisa mulai mengerjakan mulai dari sekarang ya anak-anak. Untuk lemnya ini ya anak-anak, kita dibutuhkan lemnya. Kalau butuh gunting juga digunting sudah ada ya. Manilanya bisa langsung dibuka juga. Nanti ada yang bagian mengerjakan, mencari literatur, terus buat desain-desain atau tampilan yang kreatif gitu. Nanti bisa kalian gambar-gambar. Kalian bisa menggunakan sepedo itu ya supaya menarik dan enak untuk dipandang. Terus kalian mau guntingnya bentuknya dibuat kotak segitiga gitu yang menarik gitu. Ya, ditempelkan di manila gitu ya. Ya, dikasih judul sama anggota kelompok juga ya. Ya, anak-anak ada yang tanyakan? Ya. Untuk ini media ajar sehingga ini bukan untuk ditempel. Yang ditempel yaitu yang LKPD sehingga nanti akan ditempel di kertas manila itu yang LKPD gitu. Jika nanti membutuhkan informasi bisa mencari di media ajar ini gitu. Ya, selamat mengerjakan ya. Ya, seperti itu. Tapi sudah ada konsepnya di LKPD gitu. Tinggal kalian menyelesaikan soal-soalnya gitu. Iya, yang dikerjakan ditempel di manila, bukan manilanya yang digunting ya. Nanti kalian hias yang bagus supaya menarik. Jadi ditanyakan? Yang ditempel yaitu yang LKPD. Jadi kalian nanti mengerjakan LKPD dulu, kemudian hasilnya kalian tempel di manila. Dari semua latihan soalnya ini nanti kalian presentasikan. Jadi kalian maju membawa manila yang sudah ada jawabannya gitu. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Tidak, langsung saja satu lembar itu KPD itu. Tidak? Guntingnya kurang ya. Iya gitu, atau langsung LKPD perangkat keras gitu aja. Nanti kalian di sini juga kalian tulis kelompoknya itu. Ini ada gunting bisa dipakai. Ini fungsinya untuk mencari informasi ketika kalian kesulitan dalam mengerjakan soal-soal itu termasuk tutorial tuh ya. Sudah ada pertanyaan, sudah paham ya? Sampai di sini kelompok 1 sampai 6 tidak ada kesulitan ya? Ya, jika tidak ada bisa dilanjutkan. Buat apa? Buat PowerPoint gitu, membuat presentasi gitu. Stafet kan? Percepat nulisnya ya. Dia nulis. Cepat ya. Ya. Kenapa? Kenapa? Tadi 2 udah tak pinjamkan semua, Pak. Apa? Ya, input. Cara garis besar buat apa? Presentasi gitu ya boleh. Baik, waktu yang digunakan sudah habis. Bagi kelompok yang sudah selesai bisa maju. Kelompok yang sudah selesai coba angkat tangan. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik, bisa maju ya untuk kelompok yang sudah selesai. Bagi kelompok yang lain nanti bisa bertanya.
Baik anak-anak, tolong diperhatikan, di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem komputer. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Syifa, ini Nasla, ini ini Tina, Zarin dan Hani. Nah, jadi yang pertama adalah sistem komputer itu ada 3, yaitu ada hardware dan software dan brainware. Yang pertama, perangkat lunak software biasanya adalah PowerPoint, OpenOffice, Ubuntu, Adobe Photoshop, iOS, Kaspersky, NVC, dan Safari dan Snapchat. Jadi untuk perangkat hardware yang pertama ada headset, keyboard, monitor, speakers, printer, dan CDR. Ada beberapa jenis perangkat komputer, ada dibedakan menjadi 2, yaitu output dan input. Contohnya, speaker itu output, monitor itu output, disket itu penyimpanan, mouse itu input, keyboard input, CPU itu pemroses. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, silakan. Apa kesulitan yang dialami saat mengerjakan tugas tersebut? Jadi kesulitannya adalah kita memiliki keterbatasan waktu, jadi hasilnya agak kurang maksimal ya. Udah sih kalau dari kelompok kami itu saja. Baik. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya anak-anak ya, tadi pekerjaan dari kelompok 3. Semoga apa yang dikerjakan itu mendapat ilmu yang manfaat, barokah ya. Selanjutnya kita tiba ke sesi kuis anak-anak ya. Kita menggunakan aplikasi Kahoot ya. HP-nya bisa diambil. Baik anak-anak, kita masuk ke latihan soal atau kuis. Kita menggunakan aplikasi Kahoot. Kalian buka https://kahoot.it itu ya, kemudian klik bergabung. Nanti kalian diminta untuk isikan kode di layar, kemudian isikan nama, baru kemudian bisa mengerjakan. Sebelumnya Putri mau membuka aplikasinya dulu. Coba yang sudah masuk ke aplikasi Kahoot, coba angkat tangan. Ya, hampir semua sudah ya. Apakah ada yang belum? Iya, 468841. Ya. Sudah? Ada kayak belum? Ayo dipercepat. Si loading. Ya. Oke, ya. Ya. Waktunya berjalan ya. Hal kedua. Ya, Rizka memimpin. Mana Rizka? Ya. Disusul Zarin, Patri, Dea, dan Hani. Lanjut nomor 2. Ya, waktu berjalan. Ya, pemrosesan. Zarin masih 1. Nomor 4 sekarang. Marcela, mana Marcela?
Marcella nomor 6. Tidak boleh tanya-tanya ya nih. Selamat bagi yang sudah menang ya. Untuk yang menang. Nih. Siapa? Siapa? Ya, para yang juara 3. Ya, Marcella. Ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan kuis, kita lanjut ke evaluasi penilaian ya, yang benar-benar dari materi sistem komputer menggunakan Google Form. Untuk linknya bisa kalian scan barcode ya di atas. Ya. Bisa? Alhamdulillah ya Nana, kita sudah melalui kuis, kemudian juga asesmen ya. Bagi nanti yang nilainya sudah memenuhi KKM bisa lanjut ke pengayaan. Sementara yang belum memenuhi KKM nanti ada tambahan tugas remedi begitu ya. Tapi untuk antusiasnya cukup luar biasa ya untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua hari ini ya. Selanjutnya kita akan refleksi ya anak-anak ya. Untuk refleksi kalian menggunakan aplikasi Mentimeter. Bentar, untuk aplikasinya tutorialnya seperti ini ya. Aplikasi www.mentimeter.com, kemudian isikan kode di layar, kalian join, kemudian isilah kesan-pesan dalam pembelajaran kita hari ini gitu ya. www.mentimeter.com. Sudah, Putri buka dulu aplikasinya. Ya. Ya. Enggak usah. Ya. Ya, masukkan kode 41592765. Coba. Ya, terus masukkan kata-kata hari ini yang mengenai pembelajaran kita. Ya, terkait pembelajaran hari ini. Alhamdulillah anak ya sudah bisa menggunakan aplikasi Mentimeter. Banyak komentar-komentar dari kalian di mana pembelajaran kita hari ini seru dan menyenangkan. Dan menggunakan teknologi dan mempelajari teknologi sangat menyenangkan ya anak-anak ya. Alhamdulillah anak-anak, kita tiba di penghujung kegiatan kita hari ini, pembelajaran sistem komputer. Mari kita simpulkan kegiatan hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan kita belajar tentang apa? Coba angkat tangan. Sistem komputer, Ya. proses sama input. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Sudah? Ada 3 ya perangkat sistem komputer, yaitu ya, Software, brainware. ya betul. Kemudian perangkat hardware dibagi menjadi 4. Yang pertama perangkat ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya untuk perangkat software dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem operasi, aplikasi, kemudian sama aplikasi pemrograman tadi. Ya, tepuk tangan ya untuk kalian semua ya. Ya, ya untuk menutup pembelajaran kita akhiri dengan ice breaking untuk tambah semangat ya. Tepuk semangat.
Terima kasih atas perhatiannya anak-anak ya, untuk pertemuan kita hari ini cukup menyenangkan. Untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari lebih detail terkait cara merakit komputer ya, bagaimana menyalakan dan mematikan komputer juga. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Doakan kami sukses dan semoga Putri juga sukses. Ya, terima kasih anak-anak ya. Semoga kalian menjadi anak yang soleha, sukses dunia akhirat, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ya.